Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan, umat Islam saat ini, terutama Indonesia, adalah umat yang tertinggal, terbodoh, dan terbelakang jika dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Hadirin, kita perhatikan data berikut. Sumber daya alam di Indonesia yang subur makmur kini 80% dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain. Perekonomian di Indonesia kini berada pada puncak krisis yang mengkhawatirkan, yang menyebabkan kita memiliki hutang 3,3 triliun. Sehingga setiap bayi yang baru lahir pun di pundaknya sudah terdapat hutang 13 juta per jiwa. Hadirin rahimakumullah, pendidikan di Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh negara Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang. Eksisnya, hadirin, tidak sedikit anak-anak muda kita yang putus belajar. Tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk karena tidak terurus. Tidak sedikit guru-guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan. Dan tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetensi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memilukan, sekaligus mengkhawatirkan, ternyata 35% dari pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Na'udzubillah. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Ini disebabkan karena kita memiliki sumber daya manusia yang rendah. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal tersebut? Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab sekaligus menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Mempersiapkan Kualitas SDM di Era Global. Sebagaimana digambarkan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufun 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan syadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka, anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, dalam Tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 334, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan surat An-Nisa ayat 9 merupakan pedoman bagi umat Islam agar memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Ayat ini merupakan peringatan bagi pemilik harta yang membagikan harta-hartanya hingga anak-anaknya terbengkalai.
Kalau kita kaji lebih dalam ayat tadi dengan diawali kalimat wal yahsya secara semantik, istibatnya wal yahsya adalah sigot amar, sedangkan menurut kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban, maka wajib hukumnya kepada saya, kita, dan saudara-saudara untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita berada dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan, hadirin? Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, menyatakan ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Kenapa demikian? Karena jika pemuda kita memiliki akidah dan iman yang lemah, maka mereka akan mudah terkena dampak negatif globalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjebak dengan budaya pacaran, free love, free sex, summer life-an, dan kumpul kebo, hidup dalam satu rumah tanpa diikat tali pernikahan. Sumber daya manusia yang diharapkan bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu yang mantap. Untuk itu, kita bukan hanya dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tetapi kita dituntut untuk mencetak orang-orang beriman, insan-insan yang benar, serta individu berakhlak mulia. Maka dapat disimpulkan, untuk membangun bangsa ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai iman yang kuat dan ilmu yang mantap. Untuk itu diperlukan partisipasi kita semua sesuai profesi kita masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.